Tapi aneh, kadang-kadang orang-orang NU juga yang suka ngebully habis-habisan itu. Waduh, itu kan saya gimana ini? Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kita ada orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Kewalat nanti sama kiai. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Summa salatullah wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ila yaumin nahdah. Asyhadu an la ila yaumin nahdah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, Bapak Kiai Haji Abdul Syukur. Yang saya hormati para pengurus MWC Majalaya, terutama Ketua Bapak Ustadz Yai Hasan Basri ini. Yang saya hormati Ketua dan Rais Ranting Istimewa Citra Kebun Mas. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa mengadakan harlah Nahdlatul Ulama yang kalau menurut hitungan Hijriah kita sudah masuk 1 abad, sudah 100 tahun. Kalau menurut hitungan Masehi kita tinggal menunggu 4 tahun yang akan datang. Tanggal berapa akhirnya NU? 31 Januari 1926. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. NU itu adalah ormas terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin kalaupun dibandingkan dengan ormas yang ada di dunia, NU adalah organisasi massa terbesar dunia. Ini kita harus bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Tapi kebanggaan menjadi warga Nahdlatul Ulama jangan hanya dituangkan dengan simbol NU ya, seperti misalnya ini jangan dijadikan ini ya, baju saya ini baju batik, ini harganya di bawah 100.000 rupiah, beli online lagi. Ya, pecinya juga nggak pakai ini sekarang. Bahkan di rumah saya itu 1 meter lebih, 1,5 meter ya ukuran lambang NU. Para hadirin rahimakallah, kalau NU itu hanya sekedar lambangnya saja yang kita banggakan, sebenarnya kita belum ya menjadi warga NU 100%. Kenapa? Karena untuk menjadi warga ataupun yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama itu masih banyak yang harus kita usahakan menjadi Nahdlatul Ulama yang utuh. Kalau diumpamakan NU itu bagaikan satu tubuh, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki, ada ruh, yang mana kita ketahui bahwa banyak badannya, zohirnya amaliyah NU sama dengan amaliyah yang lain. Betul nggak? Ya kan? Ada juga orang yang suka baca kunut subuhnya. Ada juga di luar NU yang sholat Jumat adanya 2 kali.
ada juga yang suka tahlil, ada juga yang suka ziarah kubur. Amaliyah boleh sama, tapi ruhnya NU belum bisa disamakan dengan mereka. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, ini kita harus mengenal apa saja sih yang menjadi ruhnya NU di samping kita amaliyahnya. Saya yakin di sini dari sejak saya masuk kemana ke CKM ini sudah NU secara amaliyah, ya. Tarawih 20 tambah witir 3, kemudian juga ada kematian, ada tahlilan, ada yang meninggal, ada talqin. Nah, yang harus kita upayakan selalu sekarang adalah ruhnya Nahdlatul Ulama, sehingga nanti kita tidak terkecoh. Oh ini NU ini suka tahlilan, oh ini NU suka talqin, oh ini NU subuhnya pakai Quran, oh NU adanya 2 kali Jumatan. Tapi siapa tahu bahwa mereka adalah ruhnya NU tidak ada. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, supaya kita beda antara NU yang hanya kulitnya saja dengan NU yang dalamnya saja, kita harus tahu apa sih NU itu yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah, kalau bicara masalah NU ruhnya, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian tuh ummatan wasata. Ini wasat ini sering kita dengar dari wasit, ya. Wasit itu bisa berarti pertengahan. Wasat itu juga bisa jadi yang lebih utama. Sehingga kalau dikalkulasikan akhirnya ummatan wasata itu bahasa kerennya sekarang umat yang moderat. Nah, NU ingin menjadi umatan wasato, umat yang moderat. Bagaimana kita bisa menjadi umatan wasato, umat yang moderat ini? Saudara sekalian, ada beberapa poin yang sering kita dengar. Istilahnya apa itu? Satu, ta'adul, bersikap adil. Yang kedua, tasamuh, toleransi. Yang ketiga, ada lagi tawajun, seimbang. Itu bagian daripada ruhnya NU, fikrohnya NU. Sehingga menjelmalah beberapa poin. Nah, ini akan saya sampaikan. Ruhnya NU, ciri wasatiyahnya, moderatnya NU, supaya kita menjadi NU yang zohiron wa batinan. Yang pertama, kita harus menerima realitas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita harus menerima realitas bahwa hidup di dunia ini tidak sendiri, betul nggak? Kita harus menerima realitas bahwa kita ini hidup tidak satu bangsa. Kita harus menerima realitas bahwa kita ini tidak satu bahasa, tidak satu suku, tapi berbangsa-bangsa, berbeda bahasa, berbeda suku. Oleh karena berbeda bangsa, berbeda bahasa, bahkan berbeda suku, berbeda warna kulit, mau tidak mau, ini kehendak Allah dan harus kita terima. Oleh karena itu kita tidak boleh memaksakan, ya, bahasa orang lain untuk menjadi bahasa kita. Kita Indonesia punya bahasa nasional, bahasa Indonesia. Kita punya budaya yang ada di Indonesia. Berbeda dengan bahasa Arab, berbeda dengan bahasa Inggris. Orang Arab punya bahasa, orang Arab punya budaya. Oke lah, Islam diturunkan di Arab Saudi, tetapi bukan berarti budaya Saudi menjadi budaya Indonesia, karena kita punya budaya. Maka untuk menghasilkan itu, para petinggi NU 5 tahun yang lalu melahirkan namanya Islam Nusantara. Bukan ajaran baru, bukan agama baru. Islam Nusantara itu kalau menurut bahasa santri itu, aduh, itu bab idopat lah, ya Kang, yang menyimpan makna fi.
Artinya apa? Islam di Nusantara itu kalau menurut saya dengar dari para kiai, melaksanakan Islam dengan menggunakan budaya yang ada di Nusantara yang tidak bertolak belakang dengan ruhnya Islam itu sendiri. Boleh saya kasih contoh? Saya pakai batik, pakai syukur pakai batik, Pak Edi pakai batik, ketua pakai batik, Pak Haji Kusnan pakai batik, ada lagi yang pakai batik. Budaya siapa itu? Nusantara bukan? Siapa yang punya batik? Batik sudah ditetapkan UNESCO adalah pakaian siapa? Budaya yang ada di Indonesia, Nusantara. Nah sekarang kita sholat menggunakan batik. Ketika saya ditanya apa itu Nusantara, saya sholat pakai batik. Saya tanya, kalau saya sholat pakai batik sah nggak? Sah nggak? Siapa yang tidak mengatakan sah? Tidak sah. Pakai batik sah, karena menutupi intinya menutupi aurat. Silakan pakai menggunakan budaya manapun asal aurat kita tertutup. Bisa dipahami? Nah sekarang kalau saudara-saudara, bagaimana kalau sekarang menggunakan budaya yang bertolak belakang, tidak sesuai dengan apa? Syariat agama. Ya jangan dipakai. Mohon maaf, di Irian, di Papua masih menggunakan apa? Koteka. Boleh nggak sholat pakai itu? Hah? Kira-kira kalau di sini ada yang sholat pakai gitu gimana? Apalagi imamnya, misalnya bukan Pak Ustadz. Betul nggak? Nggak boleh. Karena apa? Budaya itu bertolak belakang dengan syarat-syarat dalam melaksanakan sholat. Nah itulah, hadirin rahimakumullah, ini harus kita terima realita itu. Kita mau menerima dan mampu, dan kita tidak minder untuk melaksanakan budaya yang ada di kita di Indonesia. Islam wasatiyah itu begitu. Begitupun ketika di Saudi, ketika di Timur Tengah, mereka punya budaya, dan budaya itu tidak boleh mereka tidak ingin diinterpretasi oleh yang lain. Saya pakai sarung, ini pakai sarung semua. Ini budaya, bagian daripada budaya Indonesia pakai sarung. Coba bapak-bapak sekarang kalau ke Mesir, sekalipun itu bahasanya bahasa Arab, Mesir itu bahasa Arab, menjadi kiblatnya ilmu dunia karena ada Universitas Al-Azhar. Tapi jangan coba-coba di sana pakai sarung, ketahuin orang. Saya waktu mau menghadiri wisuda anak saya dan sekaligus mau menikahkan anak saya di sana, datang ke sana pagi-pagi, maghribnya mau sholat maghrib, ya ke musola di samping penginapan pakai sarung. Waduh, anak saya marah, jangan dipakai itu sarung, memalukan katanya. Saya tanya kenapa memalukan? Aduh, kalau di sini pakai sarung itu adalah laki-laki yang baru selesai berhubungan badan dengan istrinya, belum mandi. Itu di Mesir. Kalau di sana begitu. Maka selama 12 hari di sana saya tidak melihat di masjid besar pun Al-Azhar, di Masjid Husain pun ada satu orang saja pakai sarung. Nggak berani Pak. Kiai sekaliber Kiai Mbah Maimun Juber kesana pun pakai celana, nggak pakai sarung dia. Kenapa? Karena disitulah dia menghormati budaya yang ada di sana. Bukan malah sebaliknya sekarang kita minder dengan budaya Indonesia, kemudian budaya orang lain kita akui. Ini yang satu. Yang kedua, ruhnya NU itu dari wasatiyah, memahami, ya kalau tadi memahami realitas. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Ini wasatiyah. Apa fikih prioritas? Prioritas dalam fikih itu, ya ada kaidah yang sangat terkenal, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik manfaat. Jadi ketika ada satu hal, di satu sisi ini akan menimbulkan mudarat, di satu sisi akan menimbulkan manfaat, mana harus dipakai?
prioritaskan, ya, skala prioritas. Apa itu? Darul Mafasid. Makanya ketika kemarin waktu pertama kali ada COVID, ya, MUI, pemerintah melarang berkerumun, bahkan masjid pun ditutup. Bagaimana sikap NU? NU menyetujui. Kenapa menyetujui? Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Sholat Jumat jalbul masoleh, menarik kemanfaatan, tetapi di satu sisi ada mudarat, abaikan kemanfaatan demi menolak mudarat. Sekalipun banyak yang menentang, ya, di atas sana, NU berprinsip itu berdasarkan tinjauan fikih dari beberapa mazhab. Itu salah satunya. Jadi disinilah cirinya wasatnya itu selalu mengedepankan jangan sampai apapun aturan membahayakan kepada masyarakat ataupun kepada umat. Nah itu hadirin rahimakumullah, ya. Jadi bukan berarti sekarang kita di NU di atas, wah NU itu ngikutin terus pemerintah seolah-olah, ya, mentang-mentang wapresnya itu siapa? Dari NU. Bukan berarti begitu, karena melihat skala prioritas. Darul Mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ya. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ya, ruh wasatiyah itu adalah tidak fanatik berlebihan. Ini yang harus kita pegang. Tidak fanatik berlebihan sehingga lahirlah istilah tasamuh. Apa tasamuh itu? Nah, ini juga kadang-kadang kebablasan lagi ngatain tasamuh. Tasamuh itu toleransi. Apa itu toleransi? Menghargai perbedaan, tapi bukan berarti melaksanakan perbedaan itu sendiri. Paham? Ya. Kita hidup di Indonesia ini berbagai agama ada, betul nggak? Ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Kita hormati perbedaan dengan mereka, ya. Tetapi ingat, kita juga bukan berarti berbeda itu harus larut dengan apa yang ada pada mereka. Kita punya prinsip apa? Lakum dinukum waliyadin, ya. Banser jaga gereja, apa, ya, menjaga ketika orang-orang Nasrani mengadakan kebaktian. Bukan berarti Banser ikut kebaktian, itu nggak boleh, dan itu nggak ada Banser yang ikut kebaktian, betul nggak? Nggak ada, demi mengamankan mereka yang akan mengadakan kebaktian. Ada yang nanya, ngapain di Banser ngadain kebaktian, menjagain orang-orang di gereja katanya, ya? Ya kalau dijawab, karena ente ganggu orang. Coba kalau ente diam gak ganggu orang yang sedang misi, apa mengadakan ritual, tentu Banser juga nggak akan ikut jaga. Mungkin gitu logikanya. Kalau saya, siapa yang ngebom itu? Karena kalian ganggu, ya jaga. Banser di situ tampil, dan itu tidak ikut mereka untuk melaksanakan ritual, hanya menjaga sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk bahwa kita ini tidak fanatisme dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, ya. Para hadirin rahimakumullah, ini kadang-kadang kita ini sering dihantam babak belur gitu, ya. Enggak, tapi kita tetap bergeming, karena inilah wasatiyah. Artinya kita tidak fanatik buta, tidak fanatik berlebihan. Kita lihat bagaimana ulama-ulama Al-Azhar ketika hari Natal mengucapkan apa? Selamat hari Natal. Kemudian ke Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, juga mengucapkan selamat hari Natal. Terus juga Guru PBNU mengucapkan selamat hari Natal, ya. Natal, ya. Para hadirin rahimakumullah, ilmu kita nggak seberapa dibandingkan dengan mereka. Tuh lihat, Grand Doktor, ya,
Ahmad Thoyyib menteri. Kita lihat bagaimana Habib Ali Al-Jupri dari mana? Dari Kuwait. Mereka tetap mengucapkan apa? Sebagai tahniyah, sebagai penghormatan. Itulah wasatiyah, itulah pertengahan. Tapi aneh, kadang-kadang orang-orang NU juga yang suka ngebully habis-habisan itu. Aduh, itu saya gimana ini? Ya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Kita ada orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Kewalat nanti sama kiai. Inilah ya, yang ketiga apa tuh? Tidak fanatik, Bu. Tidak fanatik berlebihan. Lakum dinukum waliyadin. Yang keempat, Islam wasatiyah yang dimiliki oleh NU selalu memberikan kemudahan, mencari yang termudah untuk diamalkan oleh kita semua.